Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Doni Rizky Widya Mardika, SEMM. Di sini akan menyampaikan pemaparan penelitian dari skema penelitian dosen pemula dengan judul penelitian efek discourage borrowers terhadap business sustainability melalui financial bootstrapping dan financial inclusion atau studi pengusaha aircraft di Startup Fest. Saya di sini sebagai ketua, Dr. Doni Rizky Widya Mardika SEMM. Anggotanya adalah Dr. Nulistiani SMMM. Kami dari Universitas YPPI Rembang mendapatkan pendanaan di tahun 2025 dari Kemendikti-Saintek. Yang pertama, latar belakang dari penelitian kami adalah nilai ekspor aircraft atau ekonomi kreatif sebesar 19,67 miliar di tahun 2019 dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 19,24 juta jiwa. Namun ternyata pengusaha aircraft di sini masih belum bankable atau disebut dengan unbankable, dan dia mengalami discourage borrowers atau dia sebenarnya ingin meminjam atau kredit bank tapi terhalang oleh dirinya sendiri yang tidak mau menggunakan kredit karena takut ditolak atau bunganya dianggap terlalu tinggi atau jaminannya yang tidak bisa disediakan dan aplikasi yang terlalu rumit. Kebaruan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini menguji efek dari discourage borrowers terhadap financial bootstrapping dan financial inclusion yang selama ini belum dilakukan. Yang kedua, kebaruannya adalah penelitian ini berfokus pada pengusaha aircraft di Startup Fest yang selama ini masih jarang mendapatkan perhatian. Padahal semua pengusaha aircraft yang sukses harus melewati fase ini. Yang ketiga, kebaruan pemetaan pengusaha aircraft yang masih berada di Startup Fest yang selama ini belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Model penelitian kami adalah seperti ini. Discourage borrower berpengaruh terhadap financial bootstrapping sebagai hipotesis 1, discourage borrower berpengaruh terhadap financial inclusion sebagai hipotesis 2, dan financial bootstrapping terhadap kinerja usaha sebagai hipotesis 3, dan financial inclusion sebagai hipotesis 4 berpengaruh terhadap kinerja usaha, dan kinerja usaha berpengaruh terhadap business sustainability sebagai hipotesis 5. Objek penelitian ini diambil dari 7 kabupaten kota di Jawa Tengah dengan komposisi sebagai berikut: kuliner 70%, fashion 20%, dan kriya 10%. Hasil penelitian kami didapatkan seperti ini, bisa dilihat dalam tabel. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa financial bootstrapping dipengaruhi oleh discourage borrower, sehingga semakin tinggi discourage borrower maka dapat meningkatkan financial bootstrapping. Sedangkan semakin tinggi discourage borrower akan menurunkan financial inclusion, di mana keduanya akan berpengaruh terhadap business performance dan pengaruhnya itu adalah pengaruh positif. Sedangkan untuk business performance terhadap business sustainability dipengaruhi secara positif juga. Berikut adalah rekap untuk hasil pengujian hipotesisnya. Semua hipotesis diterima, dan untuk hal ini menunjukkan bahwa discourage borrower itu berdampak terhadap financial bootstrapping dan financial inclusion, sehingga dua variabel ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengurangi discourage borrower. Kesimpulannya adalah model ini menunjukkan bahwa elemen internal seperti bootstrapping dan kinerja bisnis serta faktor eksternal seperti inklusi keuangan sangat penting untuk keberlanjutan pelaku ekonomi kreatif. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan yang memprioritaskan tidak hanya perluasan akses ke pembiayaan formal, tapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara mandiri dan berkelanjutan. Berikut adalah foto-foto galeri penelitian kami yang sudah kami lakukan di ekonomi kreatif. Lalu untuk status luaran kami sudah diterima di jurnal Sinta 2. Berikut adalah letter of acceptance-nya. Kami akan menempati di volume 14
nomor 1 atau isu 1 di bulan Januari 2026 nanti dengan judul The Effect of Discouraged Borrowers on Business Sustainability Through Financial Bootstrapping and Financial Inclusion, Study of Creative Entrepreneurs in Startup PES. Terima kasih pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.